Ya memang betul kan untuk tahun belakang, memang kan betul itu kan masih kita pakai data yang lama. Setelah itu kan kita revisi. Ya. Menurut daripada anggaran karena posisi kita ini di sini lebih banyak lagi penerima BLT ketimbang uangnya. Itulah tadi hasil daripada revisi dari 189 menjadi 166 penerimanya yang sekarang ini. Untuk menjelaskan gitu kan sama kakak. Waktu kakak posting di Facebook, ya kan, itu udah saya baca itu, dan saya screenshot, saya kirim sama Pak Kecil, Kecil Roslan kan. Ini tolong permasalahan ini diselesaikan, jangan sampai nanti membesar menjadi ya bumerang. Kan? Menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Mereka inilah yang hadir waktu rapat revisi ataupun pengurangan orang ataupun pengurangan untuk yang berhak mendapat. Biar dijelaskan apa cerita Pak Ketua BPD kan? Awalnya mungkin Bu Resi ini kan belum begitu paham kenapa namanya dikeluarkan, kenapa dia tidak menerima BLT untuk tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2020 dia ada kena. Nah, jadi kenapa demikian bisa terjadi? Karena ada kendala. Kendala yang pertama, untuk tahun 2020 itu penyerahan BLT bisa selama 10 bulan ya, 9 bulan. Dalam artian belum ada peraturan baru. Jadi yang 9 bulan itu termasuk Bu Resi itu kena kan? Kena bagian BLT-nya. Kemudian masuk peraturan baru untuk tahun 2021. Jadi itu tidak bisa dibijaki, mau tak mau harus genap 12 bulan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah dana kita mencukupi dengan jumlah kakak penerima? Nah, setelah kami kalkulasikan ternyata tidak cukup. Jadi kami ambil inisiatif dari kepala desa, kemudian ketua BPD dan masyarakat. Rapat itu tadi dan ada berita acara. Dan kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak kabupaten dari DPRD dengan Pak Ngadimun kan. Kata beliau jumlah KPM-nya harus dikurangi. Jadi kan kami kan masih bingung jumlah KPM dikurangi ini apakah masyarakat atau kontrak atau yang lain, kami nggak tahu kan gitu. Jadi makanya kami undang dari kecamatan untuk mengadakan rapat pertemuan membahas itu. Nah, jadi kesimpulan dari rapat itu untuk masyarakat desa Labuan Bakti yang tidak berdomisili di Labuan Bakti itu dikeluarkan meskipun kakak ataupun KTP-nya masih di Labuan Bakti. Nah, yang jadi yang dikeluarkan itu bukan hanya Bu Resi, termasuk ibunya kepala desa, termasuk dari kepala desa sendiri. Jadi setelah kami telusuri, kami dengar kabar Bu Resi ini dia berdomisili di Selambang dan rumahnya disewakan selama 1 tahun. Nah, itu jadi pegangan kami. Kami kuat. Mungkin kelalaian kami kurang koordinasi dengan dari awal ya. Memang itu kan setelah memang ya disewakan 1 tahun, bukan berarti kami nggak kesini lagi. Gotong royong semua iuran mulai dari apa-apa kesini, nggak ada di Senabang, tetap di sini. Kami di sana nggak ada kakak melapor, nggak di sini surat keterangan pindah aja nggak ada kami minta karena kami tetap di sini. Jadi mereka itu juga tidak mendapat juga BLT kan, padahal orang itu juga tidak membawa surat pindah dari sini. Nah, karena hasil kita bersama dengan desa dan bersama dengan perwakilan dari masyarakat, itulah hasilnya dan pendamping kecamatan, pendamping desa dihadirkan saat itu kan. Nah, itulah hasil rapat kami itu yang bahwasanya dikurangi dari apa tadi? Itulah yang bisa dikurangi. Ya, masalahnya memang hasil rapat, cuma kalau untuk masyarakat kayak kami yang kelas biasa nih dikabarkan dulu. Jangan langsung bawa keputusan, dikabarkan dulu. Apa bisa gitu. Jadi kami nggak berharap kayak gitu. Kayak kemarin saya tahu bahwasannya apa, saya kan kesal. Sebenarnya di dalam desa ini kan ada kepala dusun masing-masing dusun. Jadi dari desa hari itu sudah menyampaikan kepada dusun masing-masing. Kepala dusun bagi penduduknya, ataupun warganya tidak ada di dusun, tolong dikasih tahu ke desa. Mungkin udah mau dijumpai mungkin polres ini mungkin karena jauh. Apalagi ada kegiatan mungkin nggak jumpa. Nggak jadi satu alasan karena saya hampir tiap hari jumpa sama kepala dusunnya sering pun. Kenapa nggak disampaikannya dari dulu?
Kan bisa tahu saya, ini nggak tahu, malah baru kemarin di situ saya tahu, makanya terkejut. Apa nggak sakit hati? Nggak, rapat ini apa kan, Kak kan? Rapat ini bukan sudah lama. Rapat ini baru sebelum pencairan anggaran. Iya. Baru kita buat rapat Belum ini. sampai dia sebulan. Belum ada sampai sebulan waktunya. Sampai sebulan. Karena apa, posisi saya memang diundang, tapi cuman karena saya ada kegiatan jaga di Kodim, jadi saya nggak sempat hadir waktu itu. Undangannya pun masih ada di rumah. Aparatur desa ataupun kaur yang terkait, ya kan? Kaur yang terkait dan kepala desa selaku penanggung jawab penuh, ya kan? Orang ini dikenakan peraturan yang terbaru harus 12 bulan, kan gitu. Maka itulah ada namanya revisi. Direvisi dalam artian kita kurangi orangnya itu tadi. Itulah hasil rapat kemarin dari situ. Maunya kami bagi rakyat ini dikabarkan terus. Jangan di mana di situ harinya di situ dikabarkan kan? Ya. Merasa kesal juga, semua orang pasti jongkol kayak gitu. Ya, kemarin memang sempat gini Kak kan. Sempat saya bilang sama si Ajit ya, yang di warung. Sempat saya bilang sama si Ajit, ini mungkin rasa wujud kekecewaan dia Ajit. Karena apa? Dia dari Sinabang sana udah jelas barang tentu itu berharap. Ya. Dia datang ke sini. Kenapa kok nggak kalian kasih himbauan ataupun perubahan, kasih informasi tentang perubahan ini sebelum pembagian BLT? Dan mereka yang datang ke sini penerima BLT itu semua memakai undangan, betul kan? Ya, betul. Itu semua membawa undangan untuk orang tua hadir. Mungkin kakak itu karena dia merasa di waktu tahun 2020 dia dapat, berarti saya masih dapat. Ya, dapat. Disitulah mungkin saya pun juga udah saya bilang itu Kak. Disitulah mungkin rasa kekecewaan kakak itu. Udah dari Sinabang beliau ke sini dengan harapan itu tadi, nyatanya sampai di sini mengecewakan. BLT nggak dapat, penyampaian awal nggak ada. Nggak ada demi apa? Demi apa nggak ada? Ibu ada. Apa nggak dapat? Enggak, maksudnya penyampaiannya ada. Penyampaian nggak dapat? Hah? Nggak ada baru kemarin. Demi Allah nggak ada. Kalau ada nggak mungkin saya ributkan. Capek-capek dari sana ke sini, tinggalkan kerjaan. Kita besok mau kadusnya, mau kan semuanya kan udah diam semua kan. Udah ada. Oh itu kan tugas orang tuh ya kan, memang untuk penyampaian untuk masyarakat. Jadi kami masyarakat jadi nggak ribut kayak gitu. Ya. Udah dikasih tahu berarti alhamdulillah sebenarnya uang BLT itu nggak segitu banyak kalau dipermasalahkan. Cuma karena kesalnya jauh dari sana ke sini sendiri sampai sini akhirnya nihil kan. Udah lama-lama pula antri dari pagi di situ sampai siang. Katanya nggak ada kan kesal. Siapa semua nggak kesal kayak gitu? Lama dari pagi dari pertama sampai selesai. Ibu Resi itu mungkin jauh sebelumnya kami udah maafkan kan. Mungkin kelalaian kami juga dan kelalaian termasuk Bu Resi. Maksud kami nanti lain kali kalau apa-apa itu komunikasi sama desa, jangan langsung buat status di Facebook ya. Enggak, masalahnya saya ngomong kemarin kan ngegas jadi- orang yang ngomong. Coba maunya yang sebagian tuh yang menjelaskan kayak Pak Kecil langsung dimatikannya. Coba maunya jelaskan bagus-bagus. Saya orang awam, orang bodoh, tidak sekolah. Ngerti saya. Jadi biar jelas. Ya. Yang sebenarnya masyarakat kita bilang, sebenarnya bukan ibu yang jemput bola, kan? Orang desa yang jemput bola. Apapun ceritanya kami ini pelayan. Kan gitu nih maksud ibu. Sebenarnya sebelum ini harus disampaikan. Betul. Ya kan? Iyalah. Nah, tapi kan nggak ada penyampaiannya. Nggak ada. Tahu saya itu Bu. Makanya kesal kan. Capek dari Itulah sana. dengan harapan tadi dari Sinabang ke sini, dengan harapan itu tadi nyampe di sini Ditinggalkan nyatanya kerjaan. nggak Sampai ada sini nama. nyatanya nggak ada apa-apa. Kan gitu namanya. Ya. Kan siapa? Cuma itulah satu, kalau kita bilang satu miskomunikasi. Rasanya sedih juga orang kenapa dapat saya nggak dapat. Padahal orang lebih ada lagi misalnya kayak gitu kan. Tapi cuma maunya disampaikan. Uang tuh nggak segitu banyak, cuma 300.000. Cuma maunya disampaikan. Kita Ini kesal. cara orang ini menjelaskan, kebanyakan orang kan gini nih Bang kan. Orang kebanyakan semua anggaran capek, ya kan? Iya, Jadi kita iya. terang-terangan aja, ya kan? Padahal apa? Tugas pokok kita adalah pelayan masyarakat, ya kan? Dikarenakan kita udah kerja setengah harian, duduk diam di situ capek segala macam, orang bertanya. Jadi disitulah saatnya timbul kayak kesal atau emosi dia. Jadi sehingga apa yang dipertanyakan dan apa yang kita jawab itu tidak puas untuk bagi sang yang bertanya gitu. Tidak merasa dia kurang puas kayaknya tuh dengan jawaban ini tadi. Apalagi tadi beliau ini sempat nelfon sama Pak Kecil bahwasanya entah apa-apa aja ceritanya udah
main matikan gitu aja. Ibu Iya, Resi, kan? sebelum dia menelepon Pak Kecil itu sebenarnya saya sampaikan sama dia. Sebelum dia menelepon Pak Kecil, karena dia menelepon Pak Kecil melalui WA saya. Iya, betul. Ya kan? Nah, mungkin karena dia lagi emosi. Jadi saya pun menyampaikan itu cuma baru setengah, belum selesai istilahnya bahasanya. Belum selesai. Dia karena lagi emosi kan, langsung dia buka siapi menelepon Pak Kecil. Iya. Punya caranya ngomong itu kan agak ngegas juga deh sana Pak Kecil. Jadi saya di sini kan lagi ini apa namanya? Itulah memang Sama-sama ngegas. di sini kesal. Sampai kapan dibilangnya sama saya nggak tahu. Jadi saya bilang. Jadi intinya gini bang, kalau Pak Kecil, saya biarpun di bawahan Pak Kecil, bukan dalam arti saya bela Pak Kecil. Jadi kan awalnya kan udah kita tahu sama-sama, udah kita dengar penjelasan dari DPD tadi. Selesai musyawarah, udah dimandatkan kepada kepala dusun. Jadi kepala desa nggak mau tahu, dia udah ada pesan bawahannya untuk menyampaikan kepada masyarakat yang tidak menerima BLT. Ataupun yang sudah dikeluarkan dari penerima BLT kan. Jadi pokok dari permasalahan ini karena kurang miskomunikasi antara menyampaikan sama si yang tidak menerima BLT tadi. Yang jelasnya di sini kalau kita urut-urutkan yang ada kita ibaratnya saling menyalahkan nih kan. Dari sini ke sini, nanti dari sini ke sini, ujung-ujungnya udah saya lupa, keliru. Kalau nggak lupa katanya udah saya silap. Kan cuman gitu aja. Jadi mungkin disinilah kan cukup juga kakak juga ketahui disinilah mungkin salah satu kelemahan kita bersama baik aparatur desa, kita semua bersama di sini kelemahan dalam komunikasi. Itu juga udah kita akui dari sekarang ya kan, bahwasanya itulah salah satu kelemahan kita. Jadi bagaimana nih kira-kira kelanjutannya? Apa menurut kakak, apakah kakak sudah merasa puas dengan pertanyaan dan jawaban kami? Penjelasan orang itu kan puas. Ini yang satu lain penjelasannya, yang satu lain penjelasannya ada yang manas-manasin, ada yang ini kan jadi udah memang ngegas dari sini tambah ngegas lagi. Katanya udah disampaikan. Kalau udah disampaikan, nggak mungkin saya gila kesini. Uang tuh nggak seberapa sebenarnya. Cuma kalau udah disampaikan pasti udah tahu. Mungkin kelalaian kami tadi apa namanya miskomunikasi tadi. Bukan, itu bukan kelalaian aparat desa, kita semua. Mungkin kelalaian kita tadi mungkin kurang komunikasi dengan Bu Resi. Enggak, Bu Resi pun nggak ada kejelasan. Kalau udah kita bilang kita semua yang lalai, udah jadi kita nggak ada saling menyalahkan ini. Nggak kita salahkan Pak Kecil, nggak kita salahkan BPD, nggak ada kita salahkan Kadus, kita semua yang salah. Mungkin tadi kita udah bahas kelalaian kita semua. Jadi untuk itu kami pun dari perangkat desa atau kepala desa mewakili kan. Kami juga atas kelalaian kami minta maaf kepada Bu Resi kan atas kelalaian kami, dan kami mohon pada Bu Resi untuk menghapus status di Facebook tersebut. Kan itu kan karena belum ada kejelasan ya kan. Kira apakah kakak sudah merasa puas dengan jawaban ini? Kan gitu, apakah masih ada unek-unek yang harus dipertanyakan, jangan pula nanti ada yang kan ini kan orangnya kebetulan perangkat desa di sini. Kami udah merasa puas, jadi kami kan tinggal di Senabang, status tidak ada di sana, berarti kami status Labuhan Bakti. Kami dikatakan warga negara apa? Labuhan Bakti atau Senabang? Jadi kakak kami kan Labuhan Bakti. Jadi di mana kami? Kalau ada keluhan nanti di mana? Di Labuhan Bakti, di Senabang, kan kayak gitu. Bu Resi tetap warga Labuhan Bakti. Udah puas, tapi lain kali kan? besok-besok Jadi kok ada ini kalau ini. menurut saya kesimpulannya itu kan udah kakak sebarkan masalah di media sosial tuh. Kalau bisa kayak perangkat desa bilang tadi. Udah dihapus. Ini ada sedikit pertanyaan dari kami Bu, terkait statement Ibu ataupun postingan Ibu di media sosial kemarin. Nah sekarang ini sudah diklarifikasi oleh pihak pemerintah desa maupun Babinsa maupun Babin Kantikmas, termasuk Ketua BPD hadir. Nah dari penjelasan mereka ini, apakah Ibu sudah jelas? Sudah paham? Jelas. Memahami kondisi seperti apa? Memahami, cuma lain kali besok-besok kan jangan ada kurangnya miskomunikasi kayak gitu aja. Disampaikan sama kami masyarakat biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf atas postingan saya kemarin di Facebook terkait pembagian BLT di Desa Labuhan Bakti. Untuk itu saya minta maaf kepada pemerintah Desa Labuhan Bakti atas kesilapan yang telah terjadi kemarin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lain kali bang WM-nya tak dijamanin. Oke.